Ibu. Apa kabar? Ya. Baik, Bapak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, Bu, sudah hadir pada malam hari ini untuk berbagi dengan kita semua, dan kesaksian Ibu akan sangat menguatkan, akan sangat memberi penghiburan, karena apa yang terjadi di dalam hidup Ibu itu adalah suatu realita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang real, yang benar-benar bisa berinteraksi dengan manusia, bukan Tuhan yang hanya diceritakan di dalam buku yang tidak jelas, tapi Tuhan yang hidup dan yang bekerja di dalam kehidupan manusia. Oke Ibu, terima kasih sekali lagi. Doa kami buat Ibu, Tuhan memberikan pengurapan dan memberikan berkat yang berlimpah-limpah buat Ibu. Dan pada malam hari ini ada banyak teman-teman yang sudah menunggu apa yang akan Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu saksikan buat kita semua. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ani. Ya. Halo, Ibu Ani. Kehilangan suara, maaf. Kenapa Ibu? Suara gangguan. Ya, sebentar ya teman-teman. Selamat malam. Ibu bisa dengar saya? Maaf gangguan suara. Ibu Ani. Ibu tolong, bisa dengar saya? Gangguan. Bene. Ya, sebentar teman-teman ya. Ini Ibu Ani rupanya jaringannya sedikit ada gangguan ya. Suaranya hilang, Ibu Ani. Suaranya hilang. Ibu Ani. Sudah bisa dengar suara saya, Ibu? Suaranya nggak dengar. Maaf Pak Yusuf, suaranya nggak dengar. Ibu keluar dulu, nanti masuk lagi. Ibu keluar dulu, masuk lagi ya. Ya, oke, keluar. Ya, kita akan sambungkan kembali ya, karena memang jaringan mungkin agak terganggu karena cuaca ya. Kadang kalau cuaca hujan memang tidak stabil suara. Ya, ini kita lagi upayakan. Oke, Bu Ani sudah bergabung kembali, kita akan sambungkan ulang. Ya, Bu Ani, sudah dengar Ibu? Sudah Pak, siap. Iya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ibu, kameranya bisa dinaikkan sedikit Ibu? Agak munduran aja Ibu, bisa agak munduran sedikit? Ya. Sudah? Oke Ibu. Ya, udah mantap. Oke Ibu, terima kasih ya sudah hadir untuk mau bersaksi. Dan Ibu bisa ceritakan kepada kami secara lengkap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam Ibu, sekalipun Ibu tadinya belum mengenal Tuhan Yesus atau belum mau menerima secara pribadi, tapi mujizat demi mujizat sudah terjadi di dalam kehidupan Ibu Ani Cahyani. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ibu bisa bagikan kepada kami semua supaya kami semuanya bisa diberkati. Oke, silakan Ibu Ani Cahyani. Ya, terima kasih waktu yang dipercayakan kepada saya pribadi, dan salam saya ucapkan ini semua, saya sampaikan salam kepada seluruh para pendengar dan mungkin menikmati acara malam hari ini, yaitu tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan sebuah kesaksian tentang histori saya mengikut Tuhan Yesus, saya memperkenalkan diri saya. Saya, panggilan nama saya Ibu Aceh. Pada malam hari ini sangat saya bersyukur dan berterima kasih telah dipercayakan untuk diberikan sebuah ruang waktu untuk menyaksikan bagaimana saya awal mengenal Tuhan Yesus.
saya menceritakan bahwa kehidupan saya, latar belakang saya sejak dari lahir maupun kecil, sudah lahir di dunia ini, saya dilahirkan seorang muslim, penganut agama Islam. Dalam kehidupan saya, waktu kecil maupun sampai remaja, saya dididik untuk menganut ajaran Muslim. Dan saya juga sering pergi ke musola, bahkan saya menjalankan semua syariat Islam saya jalankan, yaitu saya sholat, bahkan saya berpuasa, bahkan saya, ya itulah ajaran dari Muslim, saya ikuti semua karena keluarga besar semuanya penganut Muslim. Suatu ketika saya remaja, sudah mulai umur bersekolah, waktu itu saya dimasukkan ke sekolah madrasah ada di Jawa Timur, posisi di Jawa Timur. Ya, pada kehidupan saya nggak lepas dari pemakaian jilbab, karena memang dididik sama keluarga juga harus menjalankan agama Islam. Di situ saya semua menjalankan semua. Saya juga diajarkan puasa nggak boleh bolong, tapi selalu saya harus mengikuti puasa. Dan saya fanatik dengan agama saya, karena saya merasa memang agama saya adalah agama yang terbaik. Waktu saya dalam perjalanan dalam kehidupan sudah menginjak dewasa, lalu saya sempat menikah. Saya menikah. Setelah saya menikah, dalam perjalanan kehidupan situ saya tetap menganut sebagai Muslim. Walaupun waktu pernikahan itu pun sebenarnya suami saya harus mengikut saya waktu itu. Terus karena suami saya mengikut saya, lalu saya pernikahan secara agama Muslim. Dalam perjalanan di situ, dalam kehidupan saya setelah perjalanan menikah, saya sering ngikuti pengajian. Saya sering sharing-sharing dengan tokoh-tokoh agama di situ. Dan saya memang sangat juga fanatik di situ. Ya, setelah di perjalanan kehidupan rumah tangga saya, berapa tahun kemudian saya memang dipisahkan secara cerai mati ya, istilahnya seperti itu. Tetapi karena saya ini terus saya mencari Tuhan, mencari Allah ya, waktu itu saya selalu berzikir, minta saya selalu berdoa, istiqoroh, minta petunjuk dari Allah, apa yang harus saya jalani dalam hidup saya setelah saya hidup sendiri. Dalam perjalanan di situ saya rupanya sering air mata saya kuras untuk selalu mohon petunjuk. Bahkan tahajud, puasa, Senin, Kemis, apa ya segala saya jalani. Tetapi di situ saya rasanya juga nggak pernah mendapatkan sesuatu yang
membuat saya bahagia, membuat saya damai. Terus suatu ketika saya masuk di dalam kamar. Waktu itu saya mau sholat maghrib. Setelah saya sholat maghrib, saya bertanya, tiba-tiba saya mau sholat. Saya sudah mau sholat, sudah ambil wudhu. Saya terdesak, kayak ada sesuatu. Detakan itu aku berhenti gitu. Saya berhenti gitu. Setelah saya berhenti, saya nggak tahu, tiba-tiba saya bertanya, Yesus. Tiba-tiba saya bertanya Yesus, padahal waktu itu saya tidak tahu siapa Yesus. Saya bertanya kepada Yesus, kalau memang engkau, sebenarnya Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan atau siapa? Padahal saya tidak tahu itu Yesus. Sedangkan saya tahu waktu sebelum saya dijumpai Yesus itu, saya tahu salib itu apa itu. Saya nggak suka. Buat aku itu sangat hal yang nggak pas lah buat saya waktu itu. Tetapi pertanyaan di situ, saya bertanya, Yesus sebenarnya siapa? Apakah engkau ini Tuhan, Allah, atau siapa? Kalau memang engkau Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan yang disembah umat manusia, bahkan disembah orang-orang Kristen, tampakkan. Sore hari ini juga tampakkan dirimu. Di situ benar ada jawaban. Ya, akulah Tuhan yang disembah orang-orang Kristen, bahkan disembah setiap umat manusia. Itu jawaban yang saya dapat. Setelah itu saya diam, merenung, bener enggak. Wajar kan kalau saya itu seperti itu, karena saya tidak tahu. Di situ Tuhan Yesus berkata, benar, sampai terngiang sampai sekarang benar. Tetapi saya tunduk. Wajah saya tundukkan, tidak berani melihat. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya perjalanan hidup itu mengalami sebuah kehidupan yang membuat saya tidak mampu untuk menghadapi itu semua. Tetapi Yesus berkata, segala mujizat aku punya semuanya. Lalu saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau Tuhan Yesus, kalau memang kau Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tidak mau rumah saya terjual. Saya berkata-kata sendiri di dalam kamar. Ya, berikutnya Tuhan Yesus menolong saya. Rumah itu tidak terjadi terjual. Ada yang membayar. Tetapi terus saya bertanya terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab lagi, iya, aku inilah yang bisa membersihkan kejahatanmu. Aku bisa membersihkan dosa-dosamu. Akulah jalan kehidupan. Kamu harus pilih hidup. Jangan akan pernah pilih mati. Di situ saya memilih hidup.
Tetapi tidak sampai di situ saja. Saya studi banding terus. Saya banyak bertanya. Tetapi saya banyak ada guru-guru tokoh-tokoh dari, ya ada Pak Kiai, ada Ustadz, saya bertanya. Tapi jawabannya tetap aja tidak bisa. Tetap aja di dalam hati saya, otak saya ini sudah mengatakan Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Suatu ketika ada seseorang yang sering bimbing saya untuk selalu mengikuti pengajian, menjemput saya sambil marah-marah kenapa Bu Ani sekarang tidak datang. Tapi saya melakukan, masih datang, tetapi pikiran saya sudah Yesus. Yesus itu Tuhan. Bahkan saya dikasih buku pun, saya tetap aja sudah tidak mau membaca lagi. Di situ. Ini benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Tetapi di dalam perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus, saya bayangkan mudah. Ternyata membuat saya tuh ada penuh ketakutan juga. Bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana nanti keluarga besar saya, nerima saya atau tidak. Tetapi warga saya bertanya, apa agama kamu? Apakah kamu masih sembahyang, masih sholat? Saya berkata masih. Padahal saya sudah tidak. Karena KTP saya masih Muslim. Kebetulan saya ditanyai sama keluarga saya, ya ini masih Muslim. Di situ rupanya juga keluarga saya semua mengatakan saya setelah tahu saya kadang cerita gitu, ini kok ikut apa istilahnya Yesus, kabar-kabarnya sudah tidak mau sholat. Karena ada yang membocorkan suatu saat keponakan saya datang. Saya dikatakan kafir, dikatakan murtad, bahkan orang tua saya meninggal. Karena saya orang kafir. Saya nggak boleh, nggak diizinkan lihat. Ya sudah, saya nggak apa-apa. Saya berangkat. Saya disuruh pergi ke makam orang tua saya. Disuruh saya berdoa. Saya duduk saja, tapi saya nggak melakukan itu. Terus keluarga saya mengatakan, orang tua kamu menangis karena kamu murtad. Di perjalanan di situ saya secara sembunyi terus. Rupanya juga tidak bisa. Setiap ada keluarga saya masih ngikutin sholat, masih mengikutin, tetapi tetap saja nggak bisa. Masih suruh ikut pengajian, nggak bisa. Di situ. Terus suatu ketika dalam perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus, saya banyak mengalami sebuah kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya pribadi. Saya bilang, kok begini ya mengikut Tuhan Yesus? Tetapi karena Tuhan Yesus itu mengatakan, ada suara mengatakan bahwa akulah yang menyediakan kehidupan yang kekal, tidak ada Tuhan lain. Itu terngiang terus dalam pendengaran saya. Karena waktu saya
mengalami sakit, terutama yaitu karena saya dulu kan ada anak saya 3, kebetulan yang terserang penyakit itu anak saya ketiga. Tetapi saya ingat bahwa Tuhan Yesus itu punya mujizat. Pasti mujizatnya diberikan kepada saya, untuk saya lebih supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ anak saya juga sering diizinkan sakit penyakit, yaitu 1 minggu sekali masuk rumah sakit, 1 minggu sekali masuk rumah sakit. Tetapi di situ Tuhan juga selalu memberikan pertolongannya. Tuhan Yesus selalu memberikan mujizat kesembuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri, segala penderitaanmu dan penyakitmu tidak ada lagi. Karena sudah ditanggung, sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak ada yang membimbing, tetapi selalu berbicara terus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menjawab. Di situ saya juga tidak pernah istilahnya belajar bagaimana, enggak. Saya selalu berbicara terus. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan suara terus. Di situ. Terus waktu anak saya mengalami sakit yang terakhir, yang pendarahan hidung itu, dikatakan tumor, saya berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Nyatakan mujizatmu Tuhan, beri aku satu mujizat bahwa anak saya tidak akan kena yang dikatakan diagnosa tumor, tidak akan kena. Di situ Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku akan memberikan pertolongan buat anak kamu. Jangan takut ibu. Ya di situ bersyukur, puji Tuhan, Tuhan nyatakan bahwa anak saya setelah di lab, darahnya, diambil darahnya, dites, nggak ada satupun penyakit. Itu hanya sebuah kayak ingus. Padahal sudah jelas dokter mengatakan itu kena tumor, tetapi dikatakan itu jinak atau ganas. Karena sudah parah banget. Di situ waktu mau dioperasi ini pun sebenarnya uang nggak ada, tetapi Tuhan Yesus sediakan uang, berikan jalan keluar. Itu mujizat yang saya alami. Karena benar-benar saya merasa sebagai ibu melihat anak saya sakit-sakit seperti itu, saya merasa khawatir. Tetapi karena ada Yesus, saya tidak khawatir karena Yesus menolong. Nah, perjalanan dalam kehidupan saya tidak begitu saja mengalami sebuah cobaan lagi. Suatu ketika, karena saya hidup sendiri, suatu ketika saya punya suami. Saya punya suami saya berkata, katanya mau bersama-sama kenal Yesus. Saya karena iman saya Yesus, walaupun saya memang belum istilahnya rajin ke gereja, tetapi aku sama suami itu perjanjiannya katanya mau sama-sama ke gereja, sama-sama istilahnya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya apa yang diucapkan di situ. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga saya tidak sesuai apa yang pernah diucapkan oleh suami saya. Di situ saya banyak tekanan, banyak cacian. Bahkan kalau kamu nggak mau kembali, malah justru mau menarik saya kembali ke habitat
sebelumnya, maksudnya kembali ke yang lama. Tapi perasaan saya tetap nggak bisa. Saya nggak bisa. Tetapi karena suami ini memang sudah istilahnya saya nggak tahu jadi berubah. Saya sering dipukul, dicaci, diapain. Saya nggak pernah, jujur saya menyebut suami saya dulu pejabat. Saya nggak perlu saya menyebutkan pejabat apa dan di mana. Tetapi suami saya dulu pejabat. Karena suami saya memperlakukan seperti itu, bahkan dia sampai selingkuh, punya anak. Bahkan saya dilaporin pimpinannya bahwa saya itu katanya murtad karena berpindah agama. Padahal dia sendiri sudah tahu kenapa harus memperlakukan seperti itu kepada saya. Suatu ketika saya mengadu sama keluarga saya. Sebenarnya kenapa kehidupan rumah tangga kamu? Ya aman-aman saja gitu. Ternyata benar-benar saya merasa benar-benar tersiksa. Tetapi saya ingat bahwa Yesus tidak pernah, janjinya tidak pernah meninggalkan saya. Yesus selalu membela saya. Di sini suatu ketika Tuhan Yesus memberikan suara kepada saya. Memberikan suara kepada saya mengatakan bahwa suamimu selingkuh. Itu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jawaban, selingkuh. Saya minta, lalu karena seorang pejabat, saya minta pengadilan yang saya jalani karena memang beliau ini seorang pegawai, saya mencari keadilan. Tetapi apa yang dikata? Saya dinasihatin. Ya sudah, ngambil aja wudhu biar dingin muka kamu. Biar selesai masalahmu. Tetap aja saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Terus suami saya memperlakukan saya, sudah selingkuh, sudah gaji nggak dikasih, uang nggak dikasih. Bahkan saya dikatakan kamu pulang saja ke tempat orang tua kamu, nanti saya susul. Suatu ketika saya pulang, dia nggak nyusul. Tapi saya di dalam hati saya, Yesus, kenapa seperti ini terjadi? Kenapa orang ini, suami saya ini tidak memberikan apa istilahnya keadilan dalam hidup saya? Kenapa dia? Suatu ketika naik turun hati saya harus bisa mengampuni suami saya. Karena waktu itu saya memang harus bisa, karena ajaran Yesus untuk mengampuni. Kasihilah musuhmu, ya sudah, saya belajar mengampuni. Suatu ketika saya mengampuni, saya kembali, rasanya panas, saya nggak bisa lagi. Ya sudah, saya dikatakan suami saya, jangan kamu membawa apapun dari rumah. Baju pun nggak usah kamu bawa, apapun nggak usah kamu bawa. Sebenarnya kalau saya permasalahkan bisa itu besar permasalahan itu, tetapi karena ajaran Yesus tidak mengajarin saya untuk membalas orang yang jahat, untuk orang yang jahat, akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni. Saya pergi tanpa membawa apapun, tetapi saya melangkahkan kaki saya. Saya melangkahkan kaki saya dalam nama Yesus. Saya pergi karena saya tidak berani sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama saya. Maka di situ saya pergi keluar dari rumah tidak membawa apapun.
itu di dalam kehidupan saya. Pengalaman-pengalaman di situ setelah saya pergi dari rumah sampai beberapa tahun saya sudah tidak diurus, saya tidak dihiraukan, tidak apa-apa. Asalkan saya tidak ditinggalkan Tuhan Yesus. Saya rela. Harta kekayaan semuanya rela, semuanya rela. Tidak masalah. Yang terpenting adalah Yesus jangan meninggalkan saya. Karena Yesus menjanjikan saya hidup yang kekal. Jadi kelak saya mendapatkan upah di surga. Di situ dalam perjalanan saya, di situ saya mengalami sebuah, walaupun saya pergi nggak membawa apa-apa, nggak membawa uang seesen pun waktu itu, tetapi saya damai karena saya bisa saya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya Tuhan mampu untuk menghapus kesedihan saya. Tuhan Yesus mampu untuk menghapus air mata saya. Kalau ini memang jalan yang terbaik buat saya, jangan biarkan aku untuk bersedih. Jangan biarkan aku untuk mengeluarkan air mata untuk memikirkan suami saya ini. Disitulah Tuhan Yesus menjamah saya, memberikan kelegaan, dan saya bisa mampu kuat berdiri sampai saat ini. Tetapi tidak begitu saja saya menghadapi satu masalah bersama Yesus. Jadi saya menceritakan tentang perbuatan Yesus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan saya. Suatu ketika saya diizinkan sakit yang mungkin hampir meninggal. Kata dokter saya sakitnya tidak bisa disembuhkan karena ada virus masuk di dalam liver saya. Tetapi Tuhan Yesus, waktu saya menghadapi sakit penyakit, saya dimasukkan rumah sakit. Setelah dimasukkan rumah sakit, saya diimpus, dikasih makan yang lezat-lezat karena mungkin detik-detik saya mungkin besok sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya punya keyakinan bahwa perjanjian waktu saya dijumpai oleh Yesus, dipanggil Yesus sebagai anaknya, Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan jaga saya, dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saya sakit, bahkan sakit itu membawa saya mati, enggak. Setelah saya dari rumah sakit itu, karena sudah 1 minggu enggak ada perkembangan, saya sakit, sudah parah, lalu saya buat pernyataan sama dokter, dok, saya mau pulang, paksa, saya cabut impus-impus saya, lalu saya pulang ke rumah. Loh Bu, jangan pulang, nanti kejadian apa-apa, nggak apa-apa, saya siap. Saya melangkah dalam nama Yesus, pulang, karena penyakit saya sudah diobatin, mungkin ada yang ngobatin dukun-dukun pun ada yang ngobatin saya, tapi ada orang di sekitarnya lah, mungkin kenal sama saya, biar saya kata sembuh, malah justru nggak sembuh, malah dukunnya sakit. Katanya nggak mampu mengobatin saya, katanya. Setelah saya pulang, saya minta pernyataan pulang di rumah, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya masuk kamar, Tuhan Yesus, aku kan percaya sama Tuhan Yesus, sudah percaya. Masa saya setiap hari minum obat? Kata Tuhan Yesus bilang, Suara, buang obat kamu ke sampah, buat apa kamu minum obat? Ini benar, saya bilang begitu sama Tuhan. Rupanya air dan obat itu, jadi tangan kiri saya gelas, tangan kanan saya obat. Terus saya buang ke sampah, saya besoknya lab ke dokter lagi, ke dokter.
Dokter bilang, loh, kok tidak ada apa-apanya, sudah sembuh. Iya, saya disembuhkan Gusti Yesus. Wah, luar biasa ya, Bu Ani. Gitu. Dokternya sekarang masih hidup. Terus di situ puji Tuhan, itu benar-benar mujizat Tuhan. Terus berikutnya saya menyaksikan tentang perjalanan kehidupan saya. Tiba-tiba pagi saya juga jalan-jalan 3 jam, saya nggak sadarkan diri. Tapi di situ nggak sadarkan diri, justru saya berjumpa dengan Tuhan. Walaupun saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya bilang, Tuhan jangan panggil saya dulu, aku mau bertobat. Sudah, aku mau ke gereja. Tetapi saya sampai detik ini memang menjadi istilahnya, pergi ke gereja dikembalakan belum, karena saya sah menjadi Kristen itu belum lama, walaupun kenal Yesusnya sudah lama gitu. Ya, saya merasa bangga, merasa bersyukur bahwa sebenarnya aku tidak tahu surga lalu diberi surga. Sebenarnya aku ini memang orang yang kotor, tapi dibersihkan oleh darah Yesus di situ. Bahkan Yesus mau mengampuni saya, walaupun di dalam perjalanan di situ memang ada sebuah guncangan-guncangan, tetapi yang membuat saya bertahan kehidupan yang kekal. Pengampunan dosa, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Itu yang membuat saya bertahan, apalagi ditambah melihat kesaksian guru besar, yaitu Bapak Ibrahim, Sapudin Ibrahim, yang membuat saya semakin kuat. Karena memang Tuhan Yesus itu bahwa hidup ini harus benar-benar memang punya pegangan gitu. Ya kamu harus, istilahnya waktu saya melihat kesaksian itu, sudahlah, segera saya mengganti identitas saya. Bahkan saya berani istilahnya, kelak saya harus berani pengakuan bahwa saya ini sekarang menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Ya sudah, itu sebagai harga mati buat saya percaya Yesus. Jadi rasanya itu dibanding istilahnya saya menjalani sebuah kehidupan bersama Yesus, walaupun banyak suatu kehidupan masalah, tetapi rasanya ringan karena Yesus yang menanggung semuanya. Dan saya juga bersyukur juga mujizat Tuhan telah terjadi lagi di dalam kehidupan saya. Yaitu suatu ketika Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar buat saya. Di saat saya membutuhkan, selalu Tuhan diberikan sebuah jawaban gitu. Jadi selama saya mengiring Tuhan Yesus, walaupun secara diam, hati saya selalu berbicara terus sama Tuhan. Saya ingin selalu melekat sama Tuhan, lekatkan Tuhan hati saya untuk selalu rindu bersekutu, karena memang aku menjadi murid Yesus harus bersekutu sama Yesus. Karena jujur saja itu suatu kebanggaan dalam kehidupan saya memiliki Yesus, yang Yesus itu Tuhan, Yesus itu memang hidup. Hanya Yesuslah yang menjadi pegangan hidup saya sampai detik ini. Itulah kesaksian
saya waktu dan ruang saya kembalikan ke Bapak Yusuf. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu atas kesaksiannya yang luar biasa. Bu, layarnya bisa diturunkan sedikit Ibu, kameranya. Sudah? Ini sudah? Ya. Sudah, Pak? Oke, sudah. Ya, sebuah perjalanan hidup yang begitu dahsyat di mana Tuhan Yesus menunjukkan mujizat-mujizat yang sangat adikodrati, ya. Mujizat-mujizat yang sangat supranatural, sehingga itu adalah pembuktian yang nyata bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya Tuhan. Karena yang melakukan mujizat-mujizat itu hanya Tuhan Yesus. Yang menyatakan diri kepada manusia itu hanya Tuhan Yesus. Yang hadir di segala penjuru dunia itu hanya Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama tahu bahwa tidak mungkin sekelas Nabi bisa hadir di seantero dunia ini. Dengan waktu yang berbeda-beda, dengan kepada suku yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna. Ya, begitu dahsyat, begitu hebat kuasa Tuhan. Saya sangat terkagum-kagum dan semua kita diberkati Tuhan pada malam hari ini. Oke teman-teman, karena ada perbedaan waktu antara narasumber dengan kita, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat semua kebersamaannya, doa kami buat Anda semua terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan semakin mengalami Tuhan di akhir-akhir waktu yang sedang bergerak dengan begitu cepat. Oke, dan juga terima kasih buat Ibu Ani Cahyani, dan teman-teman yang ingin mendukung Ibu Ani Cahyani, di layar deskripsi kami cantumkan nomor rekening beliau. Silakan jika ada yang ingin memberkati, bisa disalurkan lewat rekening yang kami taruh di bawah layar deskripsi. Oke, teman-teman, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.